Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Eh, kita melanjutkan tafsir surah Ali Imran yang hari ini insyaallah kita mulai dari ayat yang ke-106. Tapi ada poin yang mungkin perlu penekanan kembali kemarin bahwa kita dilarang oleh Allah SWT untuk melakukan iftirak, yaitu berpecah, membuat sekte sendiri atau firqah sendiri yang keluar dari jamaah muslim secara umum. Dan di satu sisi kita juga diminta untuk tidak melakukan ikhtilaf, terutama iftirak dan ikhtilaf ini tidak diperintahkan atau diusahakan untuk kita tidak lakukan, karena Al-Quran menyatakan karena telah datang kepada kalian al-bayyinat. Saya ingin menguatkan sedikit kalimat al-bayyinat. Kata al-bayyinat yang dipakai oleh Al-Quranul Karim bukan dengan menggunakan misalnya setelah datang Al-Quran, setelah datang Rasulullah, setelah datang peringatan. Tapi Quran menggunakan kalimat al-bayyinat. Tentu tafsir yang terbaik adalah tafsirul Quran bil Quran. Kalau kita melihat di surah Al-Bayyinat sendiri, kata Al-Bayyinat di dalam Al-Quranul Karim itu dikaitkan kepada Rasulullah SAW dan dikaitkan kepada Al-Quranul Karim. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinat. Setelah mendengarkan Rasulun minallah yatslu alaihim ila akhirih. Jadi yang dimaksud dengan al-bayyinat kita bisa referkan kepada surah apa itu? Lam yakunil ladzina kafaru. Jadi rujukannya adalah al-bayyinat itu sendiri. Kalau kita melihat Al-Quran adalah Rasulullah SAW dan Al-Quran itu sendiri. Ya. Karena memang Quran dan Rasulullah adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Ya. Secara bahasa, al-bayyinat sebenarnya berasal dari kata bayyinat, ya, berasal dari kata bayyin, yang artinya clear atau jelas. Secara bahasa kita bisa melihat bayyinat yang dibentuk dengan bentuk plural menunjukkan berbagai hal yang sedemikian jelas untuk menunjukkan kebenaran, ya, tentang Allah itu zat satu-satunya yang berhak disembah, tentang Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT, tentang Al-Quran yang merupakan benar-benar wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa saja sebenarnya yang hadir sedemikian jelas untuk membuktikan adanya Allah, membuktikan nubuahnya Muhammad SAW, membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab Allah, yang semuanya kalau kita rujukan membuktikan adanya Allah SWT adalah bayyinah. Karena itu para ulama tafsir misalnya mengartikan al-bayyinat dengan al-hujaj al-wadihat, hujah-hujah yang clear, yang jelas, yang wadih, ya, hujajul wadihat. Wal bayyinat, misalnya Imam Syaukani menafsirkan bayyinat adalah al-ayat al-wadihah, ayat-ayat yang sedemikian clear, yang jelas di dalam menjelaskan kebenaran. Ya, yang mewajibkan kita untuk apa? Untuk tidak melakukan ikhtilaf. Karena kalau clear, sebenarnya semua yang sudah clear tidak akan menghasilkan iftirak dan ikhtilaf, mestinya. Kan begitu. Jadi kalau datang sesuatu yang memberikan klarifikasi, yang menghadirkan sesuatu yang begitu terang benderang, maka pintu iftirak dan ikhtilaf sebenarnya mestinya terbuka, sebenarnya mestinya tertutup. Karena sudah tidak ada lagi. Ya, karena itu kalimatnya Al-Quran minta dimaja'ahumul bayyinat. Ya, setelah kenapa kamu itu melakukan iftirak, kufur kepada Allah SWT, padahal sudah datang bayyinat. Sama seperti beginilah, kalau ada cahaya, kegelapan itu menjadi tidak ada. Gelap apapun begitu muncul cahaya, maka darkness itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, ketika ada light penetrate dark,
dia akan destroy the darkness. Ya, itu prinsipnya. Oke, yang lain misalnya Ibnu Ashur menyatakan al-bayyinat ad-dalail, dalil-dalil allati fiha ismatun minal wuqu' fil ikhtilaf. Lau quyyidat laha afham. Ya, jadi dalil-dalil yang mestinya memproteksi kita untuk tidak terjatuh kepada ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang perlu iftiraq. Nah, jadi mestinya yang dikritik oleh Al-Qur'anul Karim kemarin di ayat yang ke berapa kemarin itu ya? 103, 104 ya. Ya, bukan 100 berapa ya? Kok saya ke Bayyinat itu ke bentar. Yang 100 mana Bayyinat ini? Wa'tasimu bihabla asbatu kadzalika. Yang 105 ya. 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Loh, ini memang belum atau sudah Wan ya? Saya lupa. Sudah kemarin kayak seingat saya ya. Jadi kita ini tidak boleh melakukan iftiraq dan ikhtilaf. Kenapa? Karena sudah muncul bayyinat. Karena sudah ada bayyinat. Rumusnya begitu. Nah, kalau orang sudah dapat bayyinat tapi melakukan iftiraq dan ikhtilaf, maka bagi dia adalah azab yang pedih, adab yang pedih. Oke, saya tulis di sini aja untuk memudahkan sebentar. Mana ya? Dokter tak share screen. Oh, belum share screen ya? Mohon maaf sebentar. Sebentar. Aifat. Nah. Oke. Oke. Oke, ayat yang kemarin. Jadi kita diperintahkan untuk wala takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina tafarraqu, seperti orang-orang yang melakukan yang berpecah belah kemudian bercerai-berai, wakhtalafu, dan mereka berselisih. Jadi kalau kita simpulkan, kita tidak boleh melakukan satu iftiraq, ya, iftiraq, bikin firqah-firqah. Yang kedua, melakukan ikhtilaf, perselisihan. Kalau ini sudah sampai bikin grup, ya, kalau iftiraq karena bikin firqah. Ikhtilaf itu pada argumentasi. Ya, kita berbeda tapi pada argumentasi yang kalau diteruskan sebenarnya ikhtilaf itu nanti akan melahirkan firqah kan gitu. Karena perbedaan itu kan menyangkut ideas sebenarnya. Perbedaan dalam agama ini. Meskipun kita bisa melihat ya sebenarnya lebih rumit lagi kalau kita melihat perbedaan dalam agama, bukan hanya persoalan ideas sebenarnya, banyak hal. Tapi singkatnya, iftiraq dan ikhtilaf ini ditekankan oleh ayat ini agar tidak dilakukan setelah apa? Setelah orang mendapatkan al-bayyinat kan gitu. Jadi kalau sudah dapat al-bayyinat, mestinya tidak ada iftiraq, mestinya tidak ada iftiraq dan ikhtilaf gitu. Nah, orang yang tetap melakukan jadi gimana ya rumusnya ini? Kok bingung saya. Nah, mungkin begini. Kalau ada al-bayyinat, mestinya tidak ada iftiraq dan ikhtilaf. Kalau orang melakukan iftiraq dan ikhtilaf, maka dia akan mendapatkan azab, ya, yang azim, kata Al-Quran, yang azim.
Oke, itu rumusnya. Nah, karena itu kita mulai dari kata al-bayyinat itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat konteksnya, karena ini berkenaan dengan orang Yahudi Nasrani, karena alladzina tafarraqu, which is referring to people of the book, ya, yang ada di Madinah pada saat itu, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Termasuk nanti juga dirujukan kepada orang Quraisy. Yang pertama, apa bayinat bagi mereka? Kalau kita rujuk secara kontekstual, bayinat yang pertama bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah kitab-kitab mereka sendiri yang menjelaskan tanda-tanda Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa Nabi nanti begini-begini. Begitu Nabi Muhammad datang, ya, sebagai bayinat, ya, figur Rasulullah SAW itu mencocoki dengan semua yang ada dalam kitab mereka. Itu bayinat yang pertama. Nah, mestinya kalau sudah ada bayinat, apa yang terjadi? Jamaah, mestinya mereka join with the Islamic community, bukan malah bikin iftirah atau bahkan ikhtilaf dengan menyatakan Muhammad adalah syair, Muhammad adalah kahin, dan seterusnya. Itu idealnya mestinya. Yang kedua, bayinat bagi mereka adalah ayat-ayat Allah yang turun, yang mereka melihat sendiri semuanya, ya. Jadi semua mukjizat, semua ayat Allah SWT, Al-Quranul Karim dan Rasulullah SAW bagi mereka adalah bayinat. Karena apa? Karena bahkan mereka ya'rifuna, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah SAW bahkan lebih baik dari pengenalan mereka terhadap anak-anak mereka. Itu disebut dengan bayinat pada konteks Yahudi Nasrani. Ya, dan seterusnya. Bagi orang-orang Quraisy sebenarnya bayinatnya apa? Clear, jelas sekali. Mereka melihat mukjizat Nabi mereka dan semuanya. Bayinat. Dan bayinat sebenarnya bisa lebih lebar lagi, bukan hanya itu, apapun saja, seluruh alam semesta sesungguhnya juga merupakan ayat Allah. Dan itu juga bayinat kalau kita renungkan sebenarnya, yang mestinya membuat kita itu menyatu. Jadi intinya apa? Orang itu kalau semakin banyak bayinat, maka semakin tidak melakukan istirok dan ikhtilaf. Rumusnya kan begitu mestinya. Tetapi kenapa orang tetap, meskipun dia sudah punya bayinat, kok tetap melakukan istirok dan ikhtilaf? Belajarlah dari orang Nasrani dan Yahudi. Belajarlah dari konteks ayat ini. Kalau kita renungkan kenapa mereka? Karena tentu bukan alasan bayinat itu sendiri. Ya, karena alasan politik, karena alasan ekonomi, karena alasan macam-macam tadi itu. Social status, karena urusan prestige, dan seterusnya. Egoisme, dan seterusnya. Itu juga yang terjadi di kalangan umat Islam kalau kita renungkan. Mari kita renungkan, ya, hatta kelompok-kelompok movement atau apapun sajalah di dalam agama ini. Kalau kita renungkan kenapa ya kita ini berbeda hakikatnya. Itu bukan karena pada bayinatnya sendiri, tapi karena persoalan di luarnya. Itu yang kita renungkan, Masya Allah. Kenapa kita ini lupa terhadap petunjuk bayinat itu yang mestinya membuat kita bersatu. Kita ini mestinya disatukan oleh hablullah tadi yang disebut dengan al-bayyinat, sehingga tidak muncul firqah dan ikhtilaf. Oke. Tafsir Al-Basit misalnya dari Imam Wahidi menyatakan min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ini menarik, ya. Lihat Al-Qur'an. Kalau kita lihat rumus standar, bayyinat itu feminin. Karena ada taknya. Mestinya kata kerjanya menggunakan bentuk feminin. Ya, mimba dima ja'at humul bayinat. Karena bayinat menjadi fa'il. Ya. Jadi ja'at hum mestinya. Walam yakul ja'at. Tapi di dalam Al-Quran itu tidak menggunakan ja'at. Dan ja'at padahal rumus normalnya bahasa Arab, kalau seperti qala Muhammadun. Kalau qala wan masluk masalah. Qalat wan masluk kan begitu. Karena perempuan. Jadi ini menarik. Ja'a laki-laki, tapi bayinat perempuan. Nah, memang secara bahasa boleh-boleh saja karena bayinat ini adalah bukan perempuan asli. Ya, maksudnya dia bukan seperti Wan Mas Lukma misalnya yang memang benar-benar seorang perempuan. Dia abstrak perempuannya. Karena hakikatnya dia adalah dalil, sehingga yang bukan hakiki
perempuannya itu boleh memang menggunakan dalam bahasa Arabnya boleh menggunakan kata kerja yang laki-laki. Seperti kayak gini, saya kasih contohkan. Qad qamatis shalah. Kalau kita bilang qad qamat, ada taknya. Kenapa? Karena as-shalat perempuan. Tetapi dalam bahasa Arab, karena sholat itu bukan feminin, bukan perempuan yang asli, bukan hakiki. Ya, sholat itu bukan bukan hakiki maksudnya. Jadi boleh tetap menggunakan laki-laki. Jadi qad qamas shalah boleh. Qad qamas shalah, qad qamas shalah. Tapi jangan digunakan begitu ya. Bisa ramai nanti kalau kita di surau atau di masjid, kemudian kita menyatakan qad qamas shalah, qad qamas shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, ramai itu. Karena mestinya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Oke. Jadi secara bahasa boleh-boleh saja memang. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Allah memilih yang ja'? Kenapa kok tidak ja'? Dijelaskan oleh Imam Al-Biqai dalam Nadmudz Dzurah. Kenapa? Karena bayinat itu sedemikian clear-nya. Jadi penggunaan ja'a ini tidak memilih ja'at karena bayinatnya itu, ya, petunjuk yang jelas itu sedemikian jelasnya, dan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kekokohan itu laki-laki, karena itu dibikin laki-laki. Masya Allah ya, indahnya Al-Quran itu begitu, indahnya Al-Quran. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Biqai, kata dia, wa'azzamahu bi'ira'ihi anit ta'nits. Jadi memang digunakan ja'ahum itu difungsikan, kenapa? Karena bayinatnya itu sedemikian kokohnya, sehingga kekokohan itu ingin ditampilkan oleh Al-Quranul Karim dan ditunjukkan dengan menggunakan kata kerja ja'a, bukan ja'at. Nah, sekarang semakin jelas kepada kita. Bayangkan ya, ada bayinat yang begitu sangat kuat, yang mestinya membelalakkan orang, ya, menghilangkan semua kegelapan dan membuat dia menjadi muslim. Ini ada orang kok malah berbalik. Justru yang dia lakukan, alih-alih dia menerima kebenaran, justru mereka lakukan apa? Tafarruq, melakukan iftirak dan ikhtilaf. Nah, karena itu kita diminta oleh Allah, jangan semacam itu. Nah, sekarang sama dengan kita, ada Al-Quranul Karim, ada sunnah Rasulullah SAW yang clear. Tetapi kenapa kita melakukan iftirak dan ikhtilaf? Nah, satu, ya, jadi iftirak, kita sudah bahas kemarin ya, dilarang kalau iftirak. Nah, ikhtilaf bagaimana Ustaz? Karena ikhtilaf itu bisa saja terjadi. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama ya yang belakangan, kata Ibnu Ashur misalnya, ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa ikhtilaf yang tercela itu adalah ikhtilaf yang mengantarkan kepada iftirak. Kalau ada argumentasi perbedaan pendapat yang akan mengantarkan kepada perpecahan di kalangan umat Islam, itulah yang dilarang oleh agama ini. Yaitu, apa model ikhtilaf yang itu? Yaitu ikhtilaf fi usulid diyanah. Ikhtilaf yang berkenaan dengan masalah fundamental keagamaan, masalah akidah, seperti yang saya jelaskan kemarin. Yang nanti akan menyebabkan pengkafiran, you kafir, kamu tidak kafir, dan seterusnya. Bukan dunal ikhtilaf fil furu', bukan ikhtilaf perbedaan pendapat dalam hal-hal cabang. Ya, seperti yang terdapat di dalam para perbedaan pendapat di kalangan imam mujtahidin. Ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam mazhab-mazhab Islam, yang ada perbedaan pendapat. Jadi perbedaan bukan dalam fil aqaid wal usul, ya, tetapi perbedaan dalam ijtihad fi furu'ish syariah. Ini yang paling penting ya. Saya kasih pilihan. Jadi yang diperbolehkan itu adalah ikhtilaf fil ijtihad. Ya, ini yang dibolehkan. Kalau ikhtilaf fil ijtihad, ini welcome, dipersilahkan, karena itu bagian dari perbedaan. Kenapa terjadi ikhtilaf? Karena memang tidak clear, dalilnya tidak clear. Ya, dulu tidak ada di masa Nabi. Ya, karena itu membutuhkan intellectual exercise di kalangan para scholar. Karena itu terjadi perbedaan. Ya, kemarin kita mencontohkan case bank. Ya, oke, konsep riba ada di dalam Islam. Tapi as an institution, ya, seperti bank, itu tidak ada di zaman Nabi.
Karena itu dibutuhkan ijtihad. Karena itu kemudian bisa terjadi perbedaan. Itu bukan persoalan aqaid wal usul, ya, bukan persoalan akidah dan hal-hal yang asal, yang fundamental, tapi persoalan furu' asy-syariah, cabang-cabang syariah. Oke, seperti rumus kita kemarin ya, yang aqaid wal usul, black and white approach. Tapi untuk persoalan furu' syariah, toleran. Ya, itu konsepnya Ibnu Ashur. Imam Baitawi dalam tafsirnya Anwarut Tanzil juga sama, ya, menyatakan bayyinat al-ayat wal hujjaj al-mubayyinah lil haq al-mujibah lil ittifaq alaih. Ya, bayyinat adalah ayat-ayat, hujjah-hujjah, dalil-dalil yang sedemikian clear menjelaskan kebenaran, yang kemudian akan mewajibkan kita, mengantarkan kita kepada kesatuan, ittifaq. Ya, karena kebenaran. Wal azhar anna nahya fi mahsusun tafarruq fil usul. Ya, yang jelas ayat ini memerintahkan kita, melarang kita untuk apa? Untuk melakukan tafarruq. Ya, berpisah-pisah dalam hal apa? Perceraian dalam hal apa? Al-usul dunal furu'. Lihat, semua para ahli tafsir sama, bukan persoalan cabang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan, ikhtilaf di kalangan umatku adalah rahmat. Ini merujuk kemana? Hal-hal yang furu' tadi. Ya, apalagi sebagaimana kemarin yang sudah kita jelaskannya, Rasulullah juga bersabda, man ijtahad, barang siapa yang berijtihad, yaitu hakim, scholar, fa'asaba, dan ijtihadnya benar, falahu ajran, maka baginya ada 2 pahala. Wa man akhta'a, dan bahkan kalau ijtihad salah saja, falahu ajrun wahid, baginya ada pahala 1. Dalam tafsir Al-Lubab fi Ulumil Kitab, Ibnu Athil misalnya sama. Ya, ini sama. Naha yujibul furqah. Ya, ini ayat ini melarang kita untuk berpecah-pecah. Ya, bahkan kita diperintahkan apa? Untuk saling terikat hati kita. Ya, kenapa? Ya, karena Rasulullah SAW bilang, "Sataftariku ummati." Umatku itu akan terpecah belah. Ala yifin wa sab'in firqatan an-naji minhum wahidah. Nanti akan terpecah menjadi 70 sekian firqah. Yang selamat dari mereka hanyalah 1. Para sahabat bertanya, "Waman hiya ya Rasulullah?" Ya, 1 yang selamat itu siapa ya Rasulullah? Kalau kita lihat hadis minimal ada 3. 1 al-jamaah. Ya, lihat. Dirujukkannya yang selamat itu kepada siapa? Kepada yang tidak melakukan iftiraq wal ikhtilaf. Karena itu al-jamaah. Al-jamaah. Ya, mereka yang disebut oleh Al-Quran sebagai al-jamaah, dan kemudian hari ini kita menyebut sebagai ahli sunnah wal jamaah, atau dalam hadis yang lain Rasul menyebut as-sawadul a'dham, ya, kelompok yang besar dari umat ini. Jadi sawad al-a'dham adalah kalau ada kelompok umat Islam, kelompok yang paling besar itulah yang paling benar. As-sawadul a'dham, as-sawadul a'dham, atau ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang mengikuti Rasulullah dan mengikuti sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu karena pentingnya jamaah tadi, itu pentingnya jamaah. An-nahya lil ikhtilaf wal amr bil ittifaq. Ya, larangannya adalah larangan ikhtilaf, perintahnya adalah perintah untuk saling bersatu padu. Ya, satu padu. Imam Qurtubi juga sama, walaysa fil ayat dalilun ala tahrimil ikhtilaf fil furu'. Ya, ayat ini bukan memberikan larangan untuk berbeda di dalam hal-hal cabang. Ya, fa inna dzalika laisa ikhtilafan, karena hal-hal yang cabang itu bukan ikhtilaf. I'tilaf ya'tadiru ma'ahu al-ikhtilaf al-jama'. Ya. Wa amma hukmu masailil ijtihad fa innal ikhtilaf fiha bisabab ila akhirih, ya. Samalah sebagaimana tadi yang di atas. Ya. Oke, itu tambahan kemarin. Saya kira udah diskusi dulu ya. Kita lanjutkan nanti ke ayat berikutnya. Kita sekarang masuk ke ayat 106. Setelah Allah menunjukkan, lihat sekarang kaitannya menarik. Dapat bayinat, mestinya tidak ada iftiraq dan ikhtilaf, karena mestinya bayinat itu akan membuat hati bersatu, dan kemudian melahirkan kesatuan, melahirkan penghambaan kepada Allah. Malah ada orang yang sudah dapat bayinat, malah justru melakukan iftiraq wal ikhtilaf.
Karena itu di ayat berikutnya Allah sekarang bicara tentang siapa? Mereka yang melakukan iftiraq dan ikhtilaf itu, yang nanti di akhirat wajah mereka akan menjadi gelap. Itu gambarannya Al-Quran. Mari kita lihat ayat 106 kaitannya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yauma, itu pada hari itu, ini menarik ya. Jadi Al-Quran cukup menyatakan yaum. Kenapa? Karena sudah sedemikian banyaknya penjelasan Al-Quran tentang yaumul qiyamah. Sehingga seakan-akan semua hari itu bukanlah hari. Seakan-akan. Kita ini kalau bicara sama lah, seperti orang sekolah, ya, the real day adalah the day of, misalnya, ketika kita graduation, misalnya. Yang lain menjadi seakan-akan, hanyalah apalah, the real day itu adalah hari pernikahan saya, misalnya. Real day itu adalah dan seterusnya. Nah, kita ini diajari oleh Al-Quranul Karim bahwa hari yang sesungguhnya itu adalah yang disebut dengan hari adalah saat kita bertemu dengan Allah SWT, Yaumul Qiyamah. Ya, ini disebut dengan yaum. Karena itu sudah ada dalam kesadaran kita. Yaum, pada hari itu, kata Allah SWT. Apa? Tabyaddu. Ya, tabyaddu menjadi putih. Diputihkan. Wujuhun, wajah-wajah. Wujuh karena jamak, ya meskipun jumlahnya tidak seluruhnya, ya bukan al-wujuh. Wujuh berarti banyak wajah yang nanti akan putih berseri-seri. Gambaran putih selalu, saya lagi ya, ini bukan kita anti black color, tapi hanya untuk menunjukkan putih sebagai bentuk berseri-seri, kegembiraan. Wataswaddu, ya, dan hitam muram, sebagian wajah itu putih bersih, senang berseri-seri, yang satu hitam. Allah kemudian menjelaskan, fa'ammal ladzina aswaddat wujuhum. Maka adapun orang-orang yang hitam muram wajahnya, ya, dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum. Ya, apakah kenapa kamu kafir sesudah kamu dulu beriman? Setelah itu, ini tentu bukan pertanyaan, ini adalah apa namanya ya, penghinaan sebenarnya. Satu pertanyaan yang tidak membutuhkan pertanyaan, jawaban yang digunakan untuk mencaci maki sebenarnya. Akafartum ba'da imanikum, ya stop with you are. Fadzuqul adzab, maka rasakanlah azab ini bima kuntum takfurun, disebabkan kekufuran yang kalian lakukan sendiri. Oke, mari kita lihat ayat ini ya. Yang pertama yang harus kita renungkan. Di dunia kita ini juga mendapati kulit kita berbeda-beda. Kalau kita jadikan menjadi dua, putih dan hitam, itu Allah berikan karena berkaitan dengan bi'ahnya, kata Imam Syarawi. Ya, kata Syekh Syarawi, wajah kita itu, kulit kita itu, mau hitam, mau putih, mau sawo matang, itu oleh Allah disesuaikan dengan di mana kita diletakkan oleh Allah SWT. Kalau kita ini tinggal di daerah yang banyak sekali paparan mataharinya, maka kulit kita dibikin agak gelap. Ya. Sementara kalau kita yang jarang mendapatkan paparan matahari, kulit kita akan dibikin lebih putih. Sehingga nanti absorpsi terhadap matahari itu atau vitamin D yang ada dari kandungannya itu menjadi lebih cepat. Dan ini untuk semuanya apa? Ini semuanya adalah bagian dari kebijaksanaan Allah SWT. Jadi kalau kita melihat di dunia, orang yang kulit putih, kulit sawo matang, kulit hitam, itu bagian dari karunia Allah SWT yang disesuaikan dengan lingkungan. Nah, ini sekarang yang menarik. Allah di akhirat, jadi kalau warna kulit itu di dunia disesuaikan dengan di mana kita tinggal, dan disesuaikan dengan pancaran matahari, karena itu ada tropical, subtropical, dan seterusnya, maka kalau di akhirat, warna itu ditentukan selain juga dengan lingkungannya, neraka nanti yang hitam, yang putih nanti di surga, itu sebenarnya adalah cerminan dari perbuatan kita. Konsep ini dikenal nanti oleh para ulama sebagai tajassumul amal. Ya, amal perbuatan kita itu nanti dijisimkan oleh Allah. Jadi
Yang menentukan putih, yang menentukan hitamnya wajah kita atau kulit kita adalah amal perbuatan kita, ketaatan kita atau kekufuran kita. Itu yang menarik. Kalau di dunia enggak, itu Allah yang menentukannya sesuai dengan kebutuhannya untuk kita hidup. Tapi yang di akhirat tidak. Nanti hitam putihnya wajahnya ditentukan oleh perbuatan kita. Itu yang menarik, poin yang pertama. Karena itu Syekh Sa'di misalnya menyatakan Allah SWT mengabarkan keadaan hari kiamat itu dan konsekuensi dari balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ayat ini dengan apa? Dengan kalimat wajah yang putih berseri-seri dengan wataya hitam. Kata Syekh Sa'di, siapa yang wajah putih itu adalah wujuh ahlus sa'adah wal khair. Wajahnya orang yang disebut sebagai ahlus sa'adah, mereka yang gembira. Ya, orang-orang yang baik, ahlus sa'adah wa ahlul khair. Ahlul i'tilaf, orang yang senangnya i'tilaf, menautkan, mengaitkan hati-hati manusia sesama mukmin untuk saling bersatu. Wal i'tisam billah, orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ahlul i'tilaf, ini yang kita inginkan, ya. Jangan kita menjadi ahlul yang iftirak, yang akan menyebabkan perpecahan. Ahlul i'tilaf wal i'tisam. Jadi orang yang wajahnya putih ini kata Syekh Sa'di adalah ahlus sa'adah wal khair, ahlul i'tilaf wal i'tisam bihablillah. Sementara yang wajahnya hitam kata Syekh Sa'di adalah ahlus syaqawah wasyar. Mereka yang ahlus syaqawah, lawan dari sa'adah. Ya, mereka yang celaka, wasyar, karena mereka sangat banyak melakukan perbuatan kejelekan, kan itu disebut dengan ahlul syar, bukan ahlul khair. Mereka adalah ahlul firqah, bukan ahlul i'tilaf. Senangnya bikin perpecahan di kalangan Islam. Wal ikhtilaf, ahlul firqah wal ikhtilaf, kata Syekh Sa'di. Ya, Masya Allah ya. Haulai merekalah yang wajahnya nanti akan menghitam. Bima fi qulubihim. Kenapa? Karena sebenarnya itu gambaran dari hatinya mereka. Hati mereka apa? Yang hina, yang rendah, yang jelek. Ya. Karena menunjukkan itu hati mereka yang jeleknya itu. Dan itu gambaran yang kemudian ditajasumkan, dijisimkan oleh Allah SWT. Sementara yang wajahnya putih, itu juga menggambarkan hati mereka. Yang bahja, wasuru, wan na'im, wal habur. Masya Allah. Yang hatinya penuh kebahagiaan, hatinya penuh kenikmatan, hatinya yang terang benderang. Ya. Orang yang menginginkan persatuan, itu hatinya begitu. Tapi orang yang iftirak, sukanya mencaci maki orang, menyalahkan orang, menghinakan orang, karena dirinya sendiri sebenarnya begitu. Hatinya begitu. Mari kita renungkan diri kita ini. Ya, kita ini masuk yang mana? Lisa'adah atau syaqawah? Ahlul khair atau ahlul syar? Ahlul i'tilaf atau ahlul firqah? Ya, dan seterusnya. Ya, sebagaimana Al-Quran menyatakan, walaqahum nadhratan wasurura. Ya, nanti orang-orang yang wajahnya putih itu akan bertemu ya dengan Allah SWT ya, dan nanti mereka akan dijumpakan ya. Mereka akan ada di surga nanti dalam keadaan apa? Nadhrah wa surur. Masya Allah ya. Nadhrah itu gambaran kebahagiaan yang bisa terlihat secara fisik dari luar, nadhrah. Seperti kalau kita melihat buah-buahan yang warnanya eye-catching sekali ya, apalah yang indah seperti kita kemudian mouth watering, enaknya ya gitu. Kalau kita lihat durian kan nggak bisa kecuali sudah dibuka ya. Itu bukan nadhrah. Durian itu sururo. Durian sururo. Karena kalau nadhrah itu dari luar kita sudah senang. Kalau durian enggak, dari luar nggak ada senang, sama aja semuanya. Tetapi sururo itu kebahagiaan yang dari dalam. Ya. Karena dari kata sir, rahasia, surur. Lah, nanti orang dalam surga itu dapat dua kebahagiaan itu. Kebahagiaan fisikal dan kebahagiaan non-fisikal. Kebahagiaan material dan kebahagiaan non-material. Ya, kebahagiaan, Masya Allah. Ya, itu nadhrah wa surur. Orang sangat bahagia, luar dalam. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Itu nadhrah wa surura. Nadhrah wa surura. Ya, nadhrah fi wujuhihim wa sururan fi qulubihim. Masya Allah ya.
Kalau nadhrah itu dari wajah mereka, surur ada di hati mereka, kata saya Sa'di. Ya, Masya Allah. Ya. Wa qala ta'ala walladzina kasabu sayyi'at jazaa'u sayyi'atin misliha tarhaquhum dhillah ka'annama ughshiyat wujuhum qit'an minal lail muzlima. Masya Allah. Ulaika sabun nar. Ya, orang-orang yang melakukan perbuatan sayyi'at, terus-menerus melakukan perbuatan kejelekan. Balasan mereka adalah kejelekan yang sama. Ya, mereka akan diliputi dengan kehinaan. Tarhaquhum dhillah. Sebagaimana apa? Sebagaimana potongan malam. Ya, pekatnya mereka itu. Masya Allah. Ya, ulaika sabun narum fiha khalidun. Khalid. Oke, itu penjelasan dari Sesat. Ya. Yang menarik ada pertanyaan tadi ya, kenapa kamu kafir? Kata Al-Quran. Akafartum ba'da imanikum. Ya, akafartum ba'da imanikum. Jadi akafartum ba'da imanikum. Ya, kenapa kamu kafir sudah kamu beriman? Kesalahannya itu kan ini sebenarnya. Jadi yang menyebabkan mereka punya wajah hitam itu adalah akafartum ba'da imanikum. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang di atasnya tadi, akafartum, mereka mengkufuri apa? Setelah mereka iman terhadap apa? Al-ba'da imanikum ini, makanya dikaitkan dengan apa ini? Ayat ini nanti ditafsiri banyak hal ya. Tapi kalau kita lihat sebelum kita ke lebih jauh, setelah mereka mendapatkan bayinat dan mereka tahu itu bayinat itu kebenaran, tapi kemudian dikufuri. Sebenarnya itu poinnya. Karena itu berkait dengan ayat sebelumnya itu akafartum ba'da imanikum. Karena itu yang pertama, kenapa kamu kafir? Yaitu melakukan aktivitas yang bertentangan dengan tuntutan agama sesudah kamu beriman. Yaitu sesudah datang kepada kamu keterangan-keterangan yang jelas, baik melalui nabi dan rasul maupun bukti-bukti empiris dalam kehidupan nyata, ya. Dan sesudah kamu dilengkapi dengan fitrah suci sejak kelahiran kamu. Yang pertama, ini secara umum ya, kita akan ditanyain oleh Allah SWT, ya, orang-orang yang masuk neraka itu, kenapa kamu kafir? Padahal Allah sudah satu memberikan bukti-bukti yang sedemikian jelas, ya, melalui para nabi, bukti-bukti empiris, ya, dalam hidup. Kita sudah dibekali dengan fitrah, ini untuk kita semuanya. Ya. Atau yang lebih sempit, mengapa kamu mengingkari ajaran Nabi Muhammad SAW? Sudah kamu beriman kepada Nabi Musa, Isa, ini untuk yang kedua, untuk ahlul kitab. Ya. Setelah datang bayinat kepada kalian. Ya, Masya Allah. Itu. Oke. Kita lihat tekan muka. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yakni bihi yaumul qiyamah li anan nas fi baina muthabin bil jannah wa mu'aqabin bin nar ila akhirih. Sudah penting ya. Oke, fa ammal ladzi naswaddat wujuhuhum akafartum ba'naikum. Ada 4 di sini. Siapa yang dimaksud dengan orang yang menghitam itu? Yang pertama, alladzina kafaru ba'da idharil iman bin nifaq. Ya, mereka adalah orang yang kufur setelah mereka secara secara zahir menunjukkan iman, yaitu orang-orang munafik. Jadi singkatnya, yang pertama, siapa mereka ini yang akan menghitam wajahnya? Orang munafik. Ini pendapatnya Imam Hasan. Yang kedua, alladzina kafaru bil irtidad ada Islami, orang-orang yang murtad. Ya, orang-orang yang murtad. Ini pendapatnya Imam Mujahid. Yang ketiga, alladzina kafaru min al-kitab bin nabi, yaitu orang-orang ahli kitab. Yang pertama, mereka beriman Nabi, ya, sebagaimana yang ada dalam kitab mereka, tapi ketika Nabi datang, mereka justru mengkufurinya. Ini pendapat Az-Zajjaj. Yang ketiga, masuk kelompok mereka. Yang keempat, jami'ul kufar, semua orang yang kufur kepada Allah SWT. Kenapa? Li'radihim, karena mereka berpalingnya mereka mayujibul iqrar, dari kewajiban mereka untuk mengikrarkan tauhid, tetapi mereka menolak. Padahal mereka dulu sudah berjanji kepada Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi kalau kita melihat pendapat ini merefer ke semuanya. Satu, spesifik kepada orang munafik, yang kedua kepada orang yang murtad, yang ketiga kepada ahlul kitab, karena mereka di kitab mereka sudah jelas tapi mereka menolak, yang terakhir secara umum kepada siapapun saja yang melakukan perbuatan maksiat, mengkufuri Allah. Kenapa? Karena dulu mereka sudah beriman kepada Allah. Waktu di alamul dzar, ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini pendapat Ubay bin Ka'ab. Jadi
Makanya ayat ini kemudian kalau kita lihat dari tafsiran Muqadd menjadi umum karena meluas ya kemudian. Oke. Kita lihat sekarang lebih detail di tafsir Al-Qurtubi. Yang pertama, ada 3 masalah kata Imam Qurtubi, ada 3 hal yang penting untuk didiskusikan melalui ayat 106 ini. Yang pertama adalah kapan wajah itu memutih dan kapan wajah itu menghitam. Nah, terjadi perbedaan. Yang pertama pendapatnya adalah yaitu saat orang dibangkitkan dari alam kubur. Ya, jadi nanti begitu orang bangkit dalam kubur, kita akan dibedakan. Ada yang putih, ada yang hitam. Ya, kapan? Hina yub'atsuna min kuburihim. Ketika dibangkitkan dari kuburan mereka. Nah, ini yang nanti akan menjadi perbedaan yang pertama. Yang kedua, menghitamnya adalah saat kita mendapatkan catatan amal kita. Ya, idza qara'al mu'min, ketika seorang mukmin nanti membaca kitabnya, qara'a fi kitabihi hasanatihi, dan dia baca dalam kitabnya berbagai macam kebaikan amalnya, istabsyara, dia senang, wa biyadda wajhuhu, dan kemudian menjadi memutih wajahnya. Samalah dengan kita, ya, mendapatkan surat, kemudian dibuka, dan kemudian isinya will you marry me misalnya. Dan menjadi senang kemudian istabsyara wa biyadda. Ya, ini pendapat yang kedua di kalangan para ulama. Bukan saat dibangkitkan dari kubur, tapi nanti perubahan wajah itu terjadi saat kita menerima catatan amal. Masya Allah. Ya tentu saja tetap benar aja. Pendapat ini tentu saat kita membaca kitab dan kemudian catatan kita terima dengan tangan kanan, penuh kegembiraan kita sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Haqqah misalnya ya. Dan seterusnya. Kafir, orang kafir, orang munafik baca kitabnya dan dia melihat kejelekannya dalam kitabnya, iswadda wajhahu, menjadi hitam wajah. Oke, yang kedua. Yang ketiga menyatakan hitam putihnya wajah itu terjadi kapan? Indal mizan, di mizan. Ya, idza rajahat hasanatuhu, apabila nanti kebaikannya lebih besar, ya, lebih berat dibanding kejelekannya, wajhu. Wah, ini kan kita harap-harap cemas pada saat itu karena melihat ditimbang amal kita. Kalau amal kita lebih besar, lebih berat, maka kita akan memutih wajah kita karena senang. Tapi kalau idza rajahat, apabila dimenangkan, yang menang sekarang siapa? Yang menang kejelekannya iswadda wajhu. Masya Allah. Nah, yang berikutnya hitam putih itu terjadi kapan? Terjadi ketika nanti Allah sebagaimana di surat Yasin menyatakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kita tahu semuanya ya, nanti ketika orang itu digiring menuju mahsyar, ada yang menyatakan digiring menuju sirat, itu awalnya mereka berkumpul bersama-sama. Tapi kemudian Allah memisahkan berdasarkan kelompok-kelompok. Orang yang ahli ibadah di sebelah sana, orang yang ahli Quran sebelah sana, orang yang ahli siam sebelah sana, orang ahli sedekah sebelah sana. Ini para pezina sebelah sana, orang yang suka berdusta sebelah sana. Itu dipisah-pisahkan. Itu disebut dengan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dipisahkan kemudian, tidak bisa dicampur lagi. Atau penjelasan lebih detail sebagaimana dijelaskan di surat Al-Hadid. Ya, ketika kemudian orang yang mukmin muncul cahaya min baini aidihim wa bi aimanihim, dari arah depannya dan dari arah kanannya. Sementara orang-orang yang munafik, orang-orang yang banyak amal perbuatan jelek kan tak muncul cahaya dan kemudian bergerak ini yang punya cahaya. Sementara yang tidak punya cahaya menyatakan kata dia tunggu saya. Ya, naktabis min nurikum. Saya mau minta tolong kepada kamu agar ya, saya dikasih cahayamu, dikasih apimu. Ya, kemudian apa kata Al-Qur'an? Faduriba bainahumul, kemudian Allah ngasih, dikasih apa? Dikasih ya, dikasih penghalang kemudian. Ya, yang memisahkan antara orang yang memiliki cahaya dengan orang yang tidak memiliki cahaya. Di surah Al-Hadid. Ya. Dan kemudian dia berkata, kenapa kamu dulu kan kita bersama-sama dan seterusnya itu. Ya, bagaimana dijelaskan di surah Al-Hadid. Nanti dirujuk ke surat Al-Hadid. Jadi hitam
sama putih wajah itu terjadi ketika kita dikelompokkan. Ya tentu saja lah, begitu kita dikelompokkan kepada ahlul surga, kepada orang ahli ibadah, tentu senang ceria kita. Masya Allah, dikumpulkan misalnya dengan Utsman ibnu Affan, misalnya, karena ahli shadaqah, dikumpulkan dengan Ali, karena ahli ilmu, misalnya, dikumpulkan dengan Ubay bin Ka'ab, karena ahli Quran, misalnya, Abdurrahman bin Mas'ud, tentu kita akan berbahagia. Ya, Masya Allah, ya, Masya Allah. Nah, Allah menyatakan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ada berikutnya adalah kapan menghitamnya adalah ketika di yaumul kiamat nanti diperintah setiap golongan itu berkumpul dengan apa yang dia dulu sembah. Ya, kalau menyembah Lat, nyembah Uzza, nyembah harta, nyembah jabatan, nanti semuanya dibegitukan. Yang nyembah Allah, ya, nanti ke sana, ya, sesuai dengan ila ma'budihi, kepada siapa dulu dia membudakkan dirinya. Fa idzan tahau ilaihi hazinu, ya, waswaddat wujuhuhum, ya, orang yang tidak menyembah kepada Allah, membudakkan diri tidak kepada Allah, dia akan sedih, dia akan kecewa dan menghitam wajahnya. Yang tersisa kemudian siapa? Orang-orang mukmin, ya, Masya Allah, ya. Nanti fayaqulullahu ta'ala lil mu'min, Allah akan berkata kepada orang mukmin, man rabbukum, siapa Rabb kalian? Mereka akan berkata, Rabbunallah azza wa jal. Fayaqulu lahum ata'rifunahu idza ra'aitumuhu? Fayaqulu subhanah. Ya, kamu apakah kamu tahu ketika kamu melihatku? Nah, kata dia, fayarawnahu kama syaa. Kemudian semua orang mukmin itu setelah ditanya oleh Allah, mereka tersungkur sujud kepada Allah SWT. Ya, fatasiru wujuhum, dan kemudian wajahnya berubah bagaimana salji, ya. Memutih seperti bayal, wajahnya nampak gembira. Sementara orang munafik dan ahli kitab, mereka tidak bisa bersujud, fayahzanu, dan mereka sedih, ya, mereka sedih wa taswad wujuhum, dan wajahnya kemudian menghitam. Semua ini bisa jadi sama, ya, karena mungkin nanti wajahnya akan semakin menghitam. Jadi Imam Qurtubi mengumpulkan riwayat bagaimana hitamnya wajah seseorang atau memutihnya wajah seseorang. Ya, jadi semakin kalau brighter and brighter, yang sini semakin darker and darker, kira-kira begitu. Ya. Oke, selanjutnya banyak sekali Imam Qurtubi ini. Wadzalika qauluhu ta'ala yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Jadi ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pendapat. Ini hal yang kedua sekarang dijelaskan dalam Qurtubi tentang takyinnya. Ya, takyin itu pendetailannya. Kepada siapa sebenarnya? Siapa ini orang yang ahli, yang wajahnya putih sama wajahnya hitam? Ya. Kalau yang tadi dibikin secara global, ya. Kalau kita melihat tafsiran Nukat, itu menjadi berapa tadi? Menjadi 4, ya. 1 adalah munafik, kedua adalah murtadin, orang murtad, yang ketiga ahlul kitab, dan keempat adalah orang ahli maksiat atau orang kufur secara umum. Jadi ada 4 bagian. Kalau tadi kita dapat dari tafsirnya Imam Mawardi, An-Nukat wal Uyun. Ya, dari Imam Qurtubi kita melihat perbedaannya itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kalau dalam tafsir Qurtubi. Mereka semuanya ini. Tapi nanti rujukannya sebenarnya sama saja. Ya. Saya sebenarnya lebih senang dengan tafsiran Nukat wal Uyun yang pemetaannya sebenarnya lebih mudah, yaitu menjadi 4 kategori tadi itu. Ya. 1 orang yang munafik, 2 orang yang murtad, 3 ahlul kitab yang setelah dia mendapatkan al-bayyinat tapi justru tidak beriman, dan terakhir orang kufur atau orang yang bermaksiat secara umum. Jadi
pemetaannya jauh lebih simpel dan lebih baik menurut saya. Ya. Imam Qurtubi dia mengumpulkan saja semua pendapat bil ma'thur ya dari para sahabat, dari para semuanya dikumpulin dan itu dianggap sebagai ikhtilaf. Ini juga ikhtilaf namanya. Tapi kita tidak boleh berpecah hanya karena ikhtilaf ini. Ya, wakhtalafu. Ya, yang pertama, yang wajahnya putih adalah ahlus sunnah. Yang wajahnya hitam adalah ahlul bid'ah. Mereka yang bikin illegal innovation di dalam agama. Ya, itu pendapat pertama dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, ya. Sebagaimana misalnya Ibnu Umar menyatakan kalau Rasulullah SAW yakni tabiadu wujuh ahli sunnah. Ya, wa taswadu wujuh ahli bid'ah. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, jadi pembedaannya adalah dia mengikuti sunnah Nabi atau justru dia ahlul bid'ah, bikin sesuatu yang baru dalam agama yang kemudian justru merusakkan agama itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua, tabiatu wujuhul muhajirin wal ansar. Lihat, hanya lebih detail saja sebenarnya Imam Qurtubi. Yang memutih wajahnya orang muhajirin dan ansar. Yang menghitam wajahnya orang Yahudi, Quraidah dan Bani Nadhir. Yang ketiga, yang menghitam wajahnya adalah orang-orang kafir secara umum, ya. Akafartum ba'da imanikum ila akhirih. Al-Hasan menyatakan orang-orang munafik yang menghitam wajahnya. Qatadah menyatakan yang menghitam wajahnya orang-orang murtad, al-murtaddin. Ya. Ikrimah menyatakan yang menghitam wajahnya adalah ahlul kitab yang dulu membenarkan nabinya dan seterusnya, tapi begitu kemudian Nabi sudah diutus, ya, kemudian dia mengkufurinya. Ya, itu sama sebenarnya tadi yang ahlul kitab tadinya. Malik bin Anas menyatakan mereka adalah ahlul ahwa, orang yang terus-menerus mengikuti tuntutan hawa nafsunya. Ya, dia yang ngikutin dari carnal desires. Ya. Abu Umamah menyatakan dia adalah kelompok dalam umat Islam yang namanya Al-Haruriyah. Saya tidak tahu kelompok Haruriyah ini. Atau mereka adalah kelompok Qadariyah. Ya. Misalnya lagi Abu Umamah menyatakan mereka adalah orang-orang Khawarij. Ini ada kisah yang sangat menakutkan, ya. Lihat direkam oleh oleh Imam Qurtubi. Katanya riwayat Imam Tirmidzi, ya, ro'a Abu Umamah, sahabat Nabi ini, ya, Abu Umamah itu melihat ru'us, kepala-kepala mansubah yang diletakkan di setup, jadi ala babi Dimashq, di pintu gerbangnya Damaskus saat itu. Jadi ya kita ngeri, ya. Dulu memang begitu, ya, salah satu kayak hukum kisos itu misalnya kepalanya diletakkan di tempat publik agar orang semua tahu. Nah, ini kan menakutkan, ya. Jadi ada kepala-kepala yang setelah dikisos, setelah dibunuh itu, ya, itu diletakkan di pintu gerbangnya Damaskus saat itu. Nah, ketika Abu Umamah melewatinya, Abu Umamah berkata, kilabun nar syarrun qatla tahta adimis sama khairu qatla man qataluh, kata dia. Anjing neraka. Ya, inilah orang yang terbunuh yang paling jelek di kolong langit. Dan sebaik-baiknya orang yang membunuh adalah orang yang membunuh mereka itu. Dan kemudian Abu Umamah membaca ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Orang-orang kemudian aku berkata, kemudian kata Abu Ghalib kepada Abu Umamah, anta sami'tahu min Rasulillah SAW, kamu menyatakan dia adalah anjing neraka sejelek-jeleknya yang terbunuh di kolong langit, ya. Dan orang yang membunuh adalah orang yang paling terbaik di dalam membunuh. Nah, kamu itu mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Kata Abu Umamah, laulam asma'hu min Rasulillah illa marratan. Aku ini mendengar Nabi berkata itu bukan sekali, 2 kali, atau 3 kali. Aku dengar Nabi 7 kali bicara itu. Kalau aku tidak mendengar langsung dari Nabi sampai 7 kali itu, mahaddastuhumuh, kata dia, maka aku tidak akan menceritakan kepada kalian, mengungkapkan kepada kalian. Ya. Maka kalau di riwayat ini adalah
Merujuk kepada siapa? Kepada Khawarij. Ya, kepada Khawarij. Ada juga yang merujukkan kepada umat Islam, kalangan umat Islam yang nanti melakukan atau menyelisihi ajaran agamanya, yaitu melakukan perbuatan bid'ah, merusak agama ini, membuat perpecahan dan seterusnya. Ini dirujukkan kepada hadis kepada hadis haud, ya, atau telaga. Misalnya ini faratukum kat alal haud. Nanti Nabi itu akan mendahului kita di telaganya. Nabi sudah ada di telaganya. Amarra alayya syariba. Ya, nanti Nabi akan ngasih minuman ya dari telaga haud atau dari Al-Kautsar itu kepada umatnya, ya, umat Nabi yang beriman kepada Nabi, menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi, dikasih minum. Faman syariba lam yazma' abadan. Siapa yang dikasih minum itu, maka dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Ya. Tetapi ayaridanna alayya aqwam. Tapi nanti ada kaum, ya. Nabi tidak menyebut orang per orang, tapi ada aqwam, ada community, ada banyak orang, ada banyak kaum yang murtad. Ya, a'rifuhum, aku mengenal mereka. Wa ya'rifuni, mereka mengenal aku. Summa yuhalu baini wa bainahum. Dan kemudian nanti dipisahkan antara aku dan mereka. Karena mereka tidak termasuk orang yang akan mendapatkan minuman dari Rasulullah SAW. Meskipun mereka adalah orang yang mukmin, orang yang muslim di dunia. Kenapa? Karena mereka banyak murtad itu. Karena mereka murtad dari agama. Ya. Ada banyak hadisnya nanti berkenaan dengan itu. Mereka yang kemudian bahkan Nabi menyatakan itu sahabatku ya, tapi kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal, ya, dan seterusnya. Ya. Itu untuk menunjukkan umatnya Nabi Muhammad yang melakukan kesalahan-kesalahan hingga kemudian tidak mendapatkan jatah sebagaimana umat yang lain. Oke. Fa'ammal ladzina aswaddat wujuhuhum. Ini kemudian ya, fa'ammal ladzina aswaddat wujuhuhum fil kalam hadfun. Ya, kalimat ini sebenarnya ada yang buang, maksudnya akafartum ba'da imanikum. Setelah mereka ditanyain sebenarnya akafartum ba'da imanikum, ya, orang-orang yang menghitam wajahnya itu yaitu orang Yahudi, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sebelumnya, tapi kemudian dia mengkufurinya dan seterusnya. Ya. Itu ayat yang ke 106. Ya. Saya singkatkan lagi, kita lihat dari depan untuk memudahkan. Okay. Yauma tabyaddu wujuh, pada hari di waktu muka mereka putih berseri-seri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang yang menghitam wajahnya nanti akan ditanyain oleh mereka kepada mereka, akafartum ba'da imanikum. Ini pertanyaan bukan untuk menanyai, tapi untuk menghinakan mereka. Kenapa kamu kafir setelah kamu beriman? How stupid you are. Lihat, ya. Karena itu resiko dari apa yang kamu lakukan setelah kamu datang al-bayyinat, tapi kamu kufur, fadzuqu adab, maka rasakan adab itu. Disebabkan oleh apa? Bima kuntum takfurun. Karena dulu kamu yang terus menerus kamu lakukan kufur. Lihat, kekufurannya diungkapkan dengan kata kerja ya mudhari', fi'il mudhari', untuk menunjukkan apa? Dia melakukan perbuatannya itu bukan sekali dua kali, tapi dia melakukan kekufuran terus menerus. Padahal mereka tahu ada iman pertama. Ya, di dalam hati mereka dia tahu kebenaran, tapi dia terus melakukan. Itu yang membuat menghitam wajah. Nah, ini yang harus kita renungkan. Kita tahu bohong itu salah, tapi kenapa kita berbohong? Ya, kita tahu backbiting itu salah, keburukan. Kenapa kita mengkufurinya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu buat renungan kita. Kalau kita terus keeping melakukan perbuatan yang buruk itu terus-menerus, sementara di satu sisi kita tahu itu salah, hati-hati, karena itu yang nanti akan menghitamkan wajah. Ya, bukan hanya menghitam wajah, kemudian kita sedih ya, karena hitamnya wajah, tanda kita akan mendapatkan fadzuqul adzab. Oke. Satu ayat lagi kemudian kita jalan. Ayat berikutnya, ayat selanjutnya, fa'ammal ladzina byaddat wujuhuhum
rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang yang wajahnya putih berseri-seri, kalimat yang sekarang menarik, perhatikan ini ya. Fa fi rahmatillah, maka mereka berada dalam rahmatnya Allah. Masya. Ya, perhatikan, ini indah sekali. Hum fiha khalidun. Mereka semuanya di dalam rahmat Allah tersebut khalidun, selama-lamanya. Selama-lamanya. Oke. Mari kita lihat, ada kalimat rahmatullah yang paling menarik, kita diskusikan ya. Kita lihat dulu Imam Qurtubi. Amma alladziina biyaddat wujuhuhum, adapun orang yang mukanya berseri-seri, haula'i ahlut ta'ah. Mereka ini adalah orang yang ahli taat kepada Allah SWT. Wal wafa' bi ahdihi, dan orang yang memenuhi janji-janjinya kepada Allah SWT. Mereka diganjar oleh apa? Oleh Allah. Fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Imam Qurtubi mengartikan rahmatullah di sini dengan jannahnya. Ya, ai fi jannatihi. Jadi fa fi rahmatillah fi jannatihi. Kenapa? Karena nanti ada kalimat khalidun, hum fiha khalidun. Ya, maka mereka selamanya hum fiha fi rahmatillah, ai fi jannatihi. Jadi Imam Qurtubi mengartikan rahmatullah di sini dengan jannahnya dan dar karomatihi. Ya, dan dar karomatihi, rumah karomahnya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat dan kepemurahan dan selamanya begitu. Khaliduna bakuna ya. Oke, itu singkatnya. Imam Sya'rawi memberikan penjelasan yang menurut saya menarik untuk kita diskusikan. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang itu kalau berbuat kebaikan, amal soleh, itu bisa dipetakan menjadi dua kelompok. Satu, orang yang kalau melakukan perbuatan baik, ya, tujuannya adalah dia ingin mendapatkan, ya, mendapatkan ini, ya'budunallah wa yuridu na'imul jannah. Yang pertama, ya, oke, saya kasih dulu. Jadi ada dua kelompok orang, sebagaimana kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Misalnya ayat yang pertama ya, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surat Al-A'raf. Di tempat yang lain Allah menggambarkan orang-orang yang beriman, wa'tasimu, ya, wa'tasamu bihi, maka Allah akan memasukkan mereka kepada rahmat-Nya. Kalau di sini ashabul jannah, di sini Allah menyatakan masuk di dalam rahmat-Nya. Terus dikasih fadl, wa yahdim ila siratal mustaqim. Pahalanya berbeda, yang di sini dikasih surga, yang di sini dikasih rahmat Allah SWT. Ya. Nah, karena itu dari berbagai ayat Al-Qur'an itu Syekh Mutawalli Sya'rawi kemudian menyatakan memang orang yang beribadah kepada Allah itu bisa dipetakan menjadi dua kelompok. Ya, innan nasa fil ibadah sinfan, kata dia. Sesungguhnya manusia itu dalam pengabdiannya kepada Allah atau dalam ibadahnya terpetakan menjadi dua kelompok. Sinfanun, ada sinfan. Minhum, ya, satu kelompok adalah orang yang beribadah kepada Allah dan yang dia harapkan adalah naimul jannah. Dia mengharapkan kenikmatan surga. Which is boleh, which is benar. Kenapa kamu ibadah? Ya, semoga nanti kelak saya akan menjadi ahli surga, Ustaz. Ya, saya ngeri membayangkan menjadi ahli neraka. Boleh. Itu kelompok yang pertama. Dan Allah fayu'tiyahullahul jannah jazaan li'ibadati. Karena dulu dia beribadah kepada Allah agar dia mendapatkan surganya Allah, dia dijauhkan dari nerakanya Allah, maka Allah memberi al-jannah sebagai apa? Jazaan li'ibadatihi wa li'amalihi shalih. Allah akan membalas dia dengan memberikan surga, ya, karena ibadah dan amal solehnya. Oke, ini kelompok yang pertama. Wa akhar, sementara kelompok yang kedua, ya'budullah, mereka menyembah Allah SWT, li'annallah, karena Allah itu memang yang berhak untuk diibadahi. Ya, jadi tujuannya adalah kenapa mau ibadah? Ya memang saya ini hamba. Ya, jadi lagi-lagi ya, dua-duanya ini benar, dua-duanya boleh. Cuman kalau kita lihat, memang mentalitas orang yang ahli ibadah itu terpetakan menjadi dua. Ada yang fokusnya di naimul jannah, ada yang fokusnya di ibadah itu sendiri. Karena saya ini hamba. Tugas hamba adalah beribadah. Kenapa kamu menyembah Allah? Ya memang dia berhak untuk ibadah. Ya, maka orang yang kayak begini,
pola ibadahnya, gambarannya di dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan apa? Wahada yanalu dzatur rahmah. Orang ini akan mendapatkan rahmatnya Allah. Ya, dia akan mendapatkan pertemuan, yang akan melihat wajahnya Allah. Terus apa beda antara al-jannah wa rahmah? Kata Syekh Abdul Syarif bertanya. Kalau jannah itu makhluknya Allah. Ya, meskipun dia nanti kekal. Walakin ar-rahmah bagiyatun bi baqaillah. Ya, sementara ya, kalau surga itu makhluknya Allah dan dia baqiyah, dia akan selama-lamanya karena Allah membuat dia selama-lamanya surga itu. Tetapi rahmatnya Allah itu akan selama-lamanya sebagaimana bapaknya Allah sendiri. Ya, فَمَنْ يَرَى اللَّهُ فِي حَسَنُ الْعِبَادَةِ حُسْنُ الْعِبَادَةِ بِذَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ya, jadi ada dua model yang digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim untuk menggambarkan perbedaan kualitas orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ini bukan masalah salah dan benar, dua-duanya benar. Tetapi Allah menggambarkannya, orang yang wajahnya memutih itu kalau ibadah bukan saja karena mengharapkan surga sebenarnya motifnya, karena memang dia mengabdi kepada Allah SWT, karena memang Allah yang berhak untuk disembah dan dia hamba. Nah, cara Allah memberikan balasannya di dalam Al-Quran untuk orang yang kualitas ibadahnya semacam itu, Allah tidak menggambarkannya dengan surga, tapi menggambarkannya dengan fafi rahmatillah. Dan surga adalah bagian dari rahmatnya Allah SWT. Jadi rahmatullah di sini lebih luas daripada surga itu sendiri. Dan orang ini digambarkan dia berada di dalam rahmatnya Allah. Masya Allah. Ya. Kalimat yang dipakai fi. Ya. Sehingga ke sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, atas, bawah. Dia ini semuanya dilingkupi dengan rahmatnya Allah. Dan sampai kapan dia begitu? Khalidun. Masya Allah. Jadi dia tidak saja ada dalam surga. Allah ngasih kenikmatan kepada dia, diguyur dia dengan rahmatnya Allah. Ya, dia nanti ada momen di mana dia melihat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya di surganya Allah. Sekali lagi ini hanya gambaran saja untuk menunjukkan kualitas orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Karena itu menarik kalau kita renungkannya, bahkan sementara Sari menggoda kita ya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Kata dia, Adam, apakah kamu itu merasa puas? Ya, kamu itu bisa tamadduq, sudah merasa senang dengan nikmat yang diberikan, atau kamu baru merasa puas dengan orang yang memberikan nikmat? Masya Allah. Ya, ini menarik ya. Ini seperti orang yang mendapatkan cinta tapi tidak mendapatkan hatinya orang itu. Ya, misalnya ya. Ini perbedaan di antara kualitas orang yang menjadi ahli ibadah. Ini penjelasan mungkin yang lebih mendalam ketika menjelaskan makna rahmatullah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika menjelaskan ayat. Tapi sekali lagi ya, bahwa it's okay. Kita, kalaupun orang beribadah dengan tujuan untuk dijauhkan dari neraka, mendapatkan surga, juga nanti mendapatkan pahala yang sama, ya, dia masuk surga, dia dikasih kesempatan juga untuk melihat Allah, nazratannya ila rabbiha nadhira, semuanya. Tapi ini hanya untuk menunjukkan kualitas, karena Allah ingin menunjukkan orang yang wajahnya putih itu adalah orang yang memang menyembah Allah karena dia menyadari bahwa memang Allah yang berhak untuk disembah. Ya. Nanti pelan-pelan kita juga akan begitu. Ini perkenaan dengan perasaan kita sebenarnya. Orang itu kalau pertama ahli maksiat dan kemudian bertobat, yang dipikirkan saat dia beribadah adalah bagaimana dia bisa lepas dari nerakanya Allah SWT. Jadi hati kita akan dipenuhi harapan untuk kita bisa menjadi ahli surga. Kalau kita terus beribadah kepada Allah, terus takarrub kepada Allah, nanti kita akan hilang perasaan untuk mikir pahala dan seterusnya itu. Kenapa? Karena yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa beribadah yang paling terbaik untuk Allah SWT. Kita justru memikirkan, yang kita pikirkan adalah
kualitas ibadah kita. Merasa malu dengan Allah karena zikirnya belum sempurna, tadabburnya kurang baik, dan seterusnya. Itu yang kemudian kita pikirkan. Jadi ini yang digambarkan oleh Sam Tolstoy dengan orang yang beribadah karena dia memang merasa memang Allah berhak untuk diibadahi. Dan tugas kita dalam hidup sebagai seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah pergerakan rohani ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu yang bisa saya sharingkan. Saya memang baru tadi jam 6 tadi mulai baca tafsir karena malam tadi ada kajian sampai jam berapa, ada kajian di sini online juga sampai sekitar 10:30. Saya ngantuk terus tidur karena itu tidak banyak yang saya baca, hanya 3-4 tafsir tadi. Jadi mungkin insya Allah kalau ada hal yang lain di ayat 106 dan 7 misalnya nanti kalau mungkin besok saya baca, mungkin ada hal yang lain akan saya tambahkan di pertemuan mendatang. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Alhamdulillah, doktor ada soalan di ruangan chat. Oke. Apakah maksudnya jika hamba yang beribadah untuk surganya mendapat surga sebagai balasan terakhir, tapi masih perlu melalui? Enggak, ya. Surga itu diberikan setelah orang melalui proses yang panjang. Jadi kan ini, kalau kita mudahkan, kita ada namanya darul dunia, ada namanya darul akhirah. Ya. Kapan orang masuk ke darul akhirah? Kata Utsman bin Affan, permulaan darul akhirah itu diawali dari kubur. Karena itu Utsman bin Affan setiap ke makbarah, ke kuburan, beliau menangis. Tapi tidak di tempat yang lain. Ketika sahabatnya bertanya, kenapa engkau setiap ke kuburan menangis? Karena kata Utsman bin Affan, karena inilah manzilah pertama di darul akhirah. Orang yang senang, ya, yang bahagia di dalam kubur, maka seterusnya dia akan tambah senang, tambah senang, tambah senang. Sementara orang yang tidak bahagia, sengsara dalam kuburnya, maka makin hari makin sengsara, makin sengsara. Jadi grafiknya itu kalau untuk darul akhirah, itu ketika kita di station pertama, next station, next station, next station, itu semakin besar, bukan semakin mengecil. Ya. Jadi kalau kita bahagia di kubur, begitu nanti bangkit dan kubur, kita lebih bahagia lagi. Karena kenikmatan dalam kubur, nanti dibandingkan dengan kenikmatan saat kita dikeluarkan dalam kubur, itu lebih besar saat kita berada di luar kubur, yaitu di mahsyar. Nanti saat kita dikeluarkan dari mahsyar, misalnya saat kita menerima catatan amal, saat kita di mizan, saat kita di syirat, itu lebih bahagia lagi. Dan puncaknya nanti setelah kita melewati syirat, maka kita masuk ke dalam surganya Allah. Yang kenikmatan dalam surga tidak bisa lagi dibandingkan dengan kenikmatan mulai dalam kubur tadi. Jadi prinsipnya begitu. Jadi orang yang beribadah karena dia mengharapkan kenikmatan surga, boleh. Karena surga miliknya Allah SWT. Dan kita memang diperintahkan untuk beribadah dengan mengharapkan surga. Sekali lagi, apa yang dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi itu adalah suasana batin orang dalam ibadah. Ya, tingkatan keikhlasan orang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dipaksa. Nanti kita akan mengalaminya sendiri itu. Pelan-pelan. Terus saja ibadah kepada Allah. Ya, orang-orang soleh bahkan malu setelah ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa, ya Allah, saya belum beribadah sesuai dengan yang kau inginkan. Saya belum bertakwa dengan hak tuqati. Saya belum berjihad dengan sebagaimana yang kau perintahkan, wajahidu billahi haqqa jihadi. Itu yang dia pikirkan. Tapi percaya sama saya, orang yang awal-awal dalam ibadah tidak akan terfikir itu. Yang dipikir adalah, alhamdulillah saya sudah ibadah, semoga diterima dan semoga mendapatkan balasannya Allah. Memang itu yang ada di pikiran. Itu biasanya step awal orang yang beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia baru selesai. Dia baru selesai dari maksiatnya. Ya, jadi motivasi dia adalah jangan sampai saya jadi ahli neraka karena perbuatan maksiat yang terlalu lama dia lakukan.
Sehingga kalau dia berbuat kebaikan, itu masih dihantui oleh perasaannya itu. Sehingga dia semoga, dan nanti pelan-pelan hati kita akan makin bersih, makin bersih, makin bersih. Dan puncaknya, ini orang-orang soleh yang menjelaskannya, puncaknya nanti orang tidak akan berpikir itu lagi. Bukan tidak boleh, memang sudah tidak ada di dalam pikirannya, karena dia sibuk dengan memperbaiki kualitas amalnya. Itu yang dipikirkan. Dia sudah bukan apa namanya, punya keinginan saya kepingin ini, kepingin bukan itu. Keinginannya adalah bagaimana dia bisa mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan kualitas yang paling terbaik. Seperti Rasulullah SAW, misalnya. Kalau kita perhatikan, apa motif Rasulullah? Meskipun di banyak hadis, Rasulullah SAW menyatakan, mintalah kepada Allah, sholatlah ini, kamu akan diberikan ini, itu. Tetapi kalau kita lihat praktek sholat Nabi Muhammad SAW ketika ditanya Aisyah, jawabannya apa? Karena Nabi ingin menjadi hamba yang bersyukur. Itu poinnya. Lihat, kalau kita bersyukur, itu kita sudah nggak mikir tentang, semoga saya dapat pahala, dan seterusnya. Karena yang dipikirkan adalah betapa banyak limpahan nikmat dan rezeki yang kau berikan ya Allah. Dan saya yang sebegininya ini, ya, yang masih banyak melakukan perbuatan maksiat itu curahi dengan nikmat. Terus bagaimana saya bisa mensyukuri ini? Karena itu dia ingin bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam bentuk apa? Pengabdiannya. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ya, ini bukan salah atau benar, tapi ini menunjukkan perubahan ruhaniyah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi jangan dianggap ini, wah kalau begitu tidak baik. Boleh dan benar adanya orang ini. Saya Mu'taala Sya'uri menggambarkan suasana hati orang di dalam beribadah. Yang itu juga dilihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kan itu Quran kadang menjelaskan itu. Kadang misalnya kalau bicara tentang surga itu yang digambarkan adalah misalnya buah-buahannya, yang digambarkan adalah pasangannya. Karena memang ada orang yang tertarik dengan itu. Tapi kadang-kadang di tempat yang lain Quran tidak menggambarkan secara fisikal. Ya, melihat Allah misalnya, itu dan seterusnya yang akan memenuhi kenikmatan yang lain lagi. Kenikmatan yang lain. Kira-kira begitu. Saya kira tidak ada lagi, Wan, yang bertanya. Dokter, insyaAllah. Oke, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Terima kasih, semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang nanti wajahnya menjadi putih bersinar ketika kita bertemu dengan Allah SWT. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sharingkan adalah Allah yang berfirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Ada satu lagi doktor yang ada hadir dekat fikiran Tahan ni. Just tak apa, doktor tak payah respon pun tak apa. Maksudnya selagi umat ini bergelumang dengan perselisihan, dengan yalah pertembungan yang tidak sihat tu, maknanya bayinah tu tidak menjadi bayinah lah, macam tu doktor Iya, bisa dua, bisa karena bayinahnya belum didapatkan, karena kita tidak terlalu memiliki akses atau benar-benar mencari bayinah dalam pengertian Al-Qur'anul Karim. Akses kita masih rendah, sehingga pantas kemudian yang terjadi adalah iftiraq dan ikhtilaf. Atau yang kedua, karena kita sudah tahu, tapi kita lebih mementingkan egoisme, ya, mementingkan hal-hal di luar itu, entah political interest, economic interest, prestis dan seterusnya. Jadi ada dua itu yang menjadi penyakit umat. Ya, atau kalau kita mudahkan adalah hubbul mal atau hubbud dunya, kecintaan kita kepada dunia, kecintaan kita kepada harta benda. Jadi ada dua. Satu, mungkin karena memang umat sudah jauh dari al-bayyinah. Karena kita jauh dari petunjuk Al-Qur'an. Karena kita sudah jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Karena itu yang kita lihat adalah ikhtilaf dan iftiraq.
Ya, orang kemudian menjadikan bayinatnya sendiri-sendiri. Dan ini kalau kita lihat di kehidupan, ya memang jelas ada sekian banyak orang Islam yang sebenarnya hidupnya tidak berdasarkan petunjuk Allah, atau kalau kita mudahkan bayinat, dia hidup dengan caranya sendiri. Ya, they live with dengan cara yang mereka bikin sendiri. Ya, dengan buku yang dia baca, dengan filsafat yang dia fahami, ya, dan seterusnya. Dengan mungkin chicken soup for the soul misalnya, dan seterusnya. Dengan Seven Habit-nya misalnya, dengan novel, dan banyak sekali orang-orang sekarang yang meskipun muslim tapi hidupnya sebenarnya tidak dibimbing dengan al-bayyinah. Nah, sekarang mari dilihat sebenarnya tugas kita itu ya dua-duanya. Satu, mengenalkan bayyinah, ya, kita belajar bayyinah dan kemudian mengenalkan kepada orang yang lain, tugas pertama. Tugas yang kedua, ya, kalau orang sudah ke al-bayyinat, itu bukan berarti kemudian tidak ada iftiraq dan ikhtilaf. Kenapa? Karena tadi ada hubud dunia tadi, ada tuntutan orang, egoism, selfishness, primordialism, terus economic interest, social interest, dan seterusnya, yang juga akan menghalangi orang untuk benar-benar mengikuti al-bayyinah. Jadi dua hal mungkin, Kak. Dan kalau kita lihat mana sekarang yang paling banyak, kalau kita melihat untuk konteks Indonesia misalnya, yang saya tahu ya, kelas menengah pertengah pada al-bayyinah. Maknanya dokter, masih banyak juga orang yang demikian. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya Kak? Dokter, maknanya tazakur penting untuk Kak Ha hari ini, untuk diri Kak Ha ialah pentingnya Kak Ha memberikan fokus untuk faham bayinah itu, kemudian Kak Ha imani, Kak Ha amalkan, dan Kak Ha kena sampaikan kepada orang lain. Bagi dengan yang lain, ya. Ya, macam tu dokter. Ya, ya. Oke Kak, sampai ketemu lagi. Dokter, jazakallahu khairan Okay, katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita tutup dengan kafaratul majlis dan surah Al-Nasr. Subhanallah.